Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas beberapa momen yang kemungkinan adanya Mandela Effect dalam serial SpongeBob. Ini seru banget, pastikan kalian nonton sampai akhir dan bersiaplah. Oke guys, hari ini kita agak santai dikit ya, karena video kali ini kita nggak bakalan bahas teori, kita akan coba bermain dengan pikiran kalian. Apakah kalian mengingat beberapa hal yang ada dalam serial ini atau tidak? Oke, ini bukan permainan sih, lebih tepatnya ini emang beneran nyata, karena di dunia sains yang disebut Mandela Effect itu emang beneran ada. Kalian pasti udah dengar tentang Mandela Effect ini bukan? Atau belum pernah sama sekali? Yaudah, kita kenalan dulu sama Mandela Effect. Gini, kalian pernah lupa akan sesuatu nggak sih? Semua orang pasti pernah lupa ya. Tapi apa jadinya jika ada sekelompok orang yang melupakan satu hal yang sama? Jadi lupa tuh kan biasanya satu atau dua orang aja gitu. Tapi ini ada ribuan orang melupakan satu hal yang sama. Aneh kan? Tapi percaya atau tidak, ini pernah terjadi di Afrika. Kalian kenal sama Nelson Mandela? Beliau adalah salah seorang tokoh politik Afrika yang terkenal dan cukup berpengaruh. Nah, sebagian besar penduduk Afrika meyakini atau mengingat bahwa Nelson Mandela telah meninggal pada tahun 1980-an saat dirinya mendekam di penjara. Ingat ya, sebagian besar, bukan satu orang doang. Nah, ternyata faktanya adalah Nelson Mandela sebenarnya udah bebas sejak tahun 1990 dan baru meninggal pada tahun 2013. Nah, ini membuat orang-orang merasa heran, kok sebagian besar orang Afrika mengingat bahwa Nelson Mandela ini wafat di tahun 1980, padahal wafatnya di tahun 2013. Aneh kan? Nah, ini adalah sebuah fenomena yang unik, di mana banyak orang yang lupa dan meyakini satu hal yang sama. Tapi yang mereka yakini itu sama sekali tidak terjadi. Nah, itulah yang disebut dengan Mandela Effect. Bisa dibilang Mandela Effect ini adalah sebuah fenomena di mana kita mengingat sesuatu terjadi berkelompok, tapi itu sebenarnya tidak pernah terjadi. Oke, contoh lain deh. Kalian ingat sama bapak-bapak yang ada di game Monopoly? Coba deh, tanpa melihat Google, tebak mana bapak-bapak dalam Monopoly yang asli. Yang kiri, yang pakai kacamata, atau yang kanan, yang nggak pakai kacamata. Ayo, kita kasih waktu 3 detik deh. Oke, bapak-bapak Monopoly yang sebenarnya adalah yang kanan, alias yang nggak pakai kacamata. Coba berapa orang yang tertipu akan hal ini? Sumpah, kita sendiri juga awalnya ngerasa kayak bapak-bapak di Monopoly itu sebenarnya pakai kacamata. Kayak pokoknya pernah deh inget dulu bahwa pas main Monopoly di kartu kesempatan atau dana umum gitu ya, bapak-bapak Monopoly itu pakai kacamata. Tapi ternyata enggak guys. Nah, itu disebut dengan Mandela Effect. Kita ingin sesuatu padahal nggak pernah terjadi. Nah, banyak teori konspirasi yang berusaha menjelaskan mengapa Mandela Effect ini bisa terjadi. Ada yang bilang karena penjelajahan waktu, ada yang bilang karena teori dunia paralel, dan masih banyak lagi. Nah, yang dunia paralel itu cukup menarik sih, karena menyebutkan bahwa mungkin kenapa kita bisa mengingat bapak-bapak Monopoly itu pakai kacamata, karena di universe lain, bapak-bapak Monopoly itu ya pakai kacamata. Dan somehow, kita dan dunia kita itu terhubung dengan universe itu. Gitu guys. Ini tuh hampir sama kayak deja vu nggak sih? Kita kayak pernah ke suatu tempat atau pernah mengalami suatu hal, padahal itu belum pernah terjadi. Oke, mungkin kita akan bahas lebih dalam tentang Mandela Effect dan konspirasinya ini di video lain ya. Kalian setuju nggak kalau kita bahas si Mandela Effect ini? Komen ya. Nah, sekarang kita bakalan bahas Mandela Effect yang ada dalam serial SpongeBob. Kita tuh inget bahwa episode ini kayaknya nggak kayak gini deh, ada scene ini deh kayaknya. Nah, kita coba samain ya, apa yang kita inget dan apa yang kalian inget. Seru nih pokoknya. I was a teenage Gary. Episode ini menceritakan tentang SpongeBob yang menitipkan Gary pada Squidward. Jadi ceritanya pada saat itu Patrick mengajak SpongeBob ke sebuah pameran ubur-ubur gitu di luar kota Bikini Bottom. Akhirnya dia nitipin Gary ke Squidward karena ya tidak ada yang menjaganya. Permintaan SpongeBob sebenarnya sederhana. Dia hanya ingin Squidward menjaga, terutama memberi makanan untuk Gary. SpongeBob menunjukkan makanan Gary pada Squidward, bahkan udah dinamain mana yang untuk siang, mana yang buat malam. Squidward yang emang pengen SpongeBob dan Patrick pergi, langsung mengiyakan permintaan SpongeBob. Akhirnya SpongeBob dan Patrick pergi tuh. Nah, dari sini ternyata Squidward sama sekali tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh SpongeBob. Ia malah asyik sunbathing hingga berhari-hari lamanya.
Baru pas SpongeBob mau balik, ia baru inget tuh bahwa dia harus memberi makanan untuk Gary. Tapi naasnya Gary sudah tidak ada tenaga untuk mengunyah makanan dan akhirnya Gary sakit. Nah, SpongeBob yang melihat Gary sakit langsung menghubungi dokter. Saat akan menyuntikkan obat pada Gary, tanpa sengaja obat tersebut malah menusuk hidungnya SpongeBob. Akhirnya SpongeBob bertransformasi menjadi siput. Beberapa momen memperlihatkan Squidward yang ketakutan saat SpongeBob meminta tolong padanya. Squidward terus menghindar hingga terjadi sebuah insiden di mana Squidward juga tersuntik oleh obat tersebut. Nah, disinilah orang-orang pada debat nih. Sebagian besar penonton merasa bahwa ada sebuah scene yang menunjukkan transformasi Squidward menjadi siput dan transformasinya itu agak mengerikan. Coba deh, apakah kalian mengingat scene ini? Yes, sebagian besar orang mengingat bahwa scene ini ada dalam episode ini. Dan buat kalian yang juga merasa, maka kalian sudah tertipu karena sebenarnya tidak ada scene transformasi Squidward karena tayangannya langsung ada transisi saat Squidward jadi siput. Seperti ini. Dan ternyata orang-orang di balik episode ini juga menyangka bahwa tidak ada deleted scene dan bahkan tidak terpikirkan untuk membuat scene transformasi Squidward. Lalu, kenapa ya sebagian orang mengingat adanya scene ini? Apakah kalian juga mengingat scene ini? The Secret Box. The Secret Box adalah salah satu episode SpongeBob yang sering diputar di televisi. Menceritakan tentang Patrick yang memiliki sebuah kotak rahasia yang membuat SpongeBob penasaran. Masalah muncul ketika Patrick tidak mau memberitahu SpongeBob apa yang ada di dalam kotak itu. Patrick selalu tertawa saat melihat apa yang ada di dalam kotak itu. Beragam cara SpongeBob lakukan supaya ia bisa mengetahui isinya itu apa, namun usahanya selalu gagal. Ia juga ragu untuk melakukan hal itu karena Patrick selalu mengancam akan mengakhiri pertemanan jika SpongeBob terus memaksa Patrick memberitahu isi kotak itu. Episode ini semakin seru saat SpongeBob mulai terobsesi dengan kotak itu. Ia mulai memprediksi dan membayangkan bahwa apa yang ada di sana adalah foto atau hal-hal yang membuat malu SpongeBob. Akhirnya, ketika rasa penasaran itu sudah memuncak, SpongeBob diam-diam menyelinap ke rumah Patrick untuk mengambil kotak. Singkat cerita, SpongeBob ketahuan dan Patrick akhirnya menunjukkan isi kotak tersebut. Saat dilihat ternyata itu hanyalah seutas tali. Namun ternyata itu bukan tali biasa karena tali itu bisa membuka bagian kotak yang lain yang berisi sebuah foto memalukan SpongeBob. Dan episode ini diakhiri dengan Patrick yang menertawakan foto itu tanpa dilihatkan pada penonton. Foto itu tuh seperti apa sih? Nah, sebagian orang merasa bahwa sebenarnya mereka pernah melihat foto yang ada dalam box itu. Bahkan nih, aku sendiri nih yang nulis naskah dan nge-VO-in video ini ngerasa bahwa aku tuh kayak pernah ngeliat deh bahwa Patrick tuh memperlihatkan foto itu. Kita tuh kayak pernah ngeliat foto yang dipegang sama Patrick. Kalau di pikiran aku nih, di sini tuh SpongeBob pakai baju merah seperti outfit Santa Claus di antara anak-anak yang lain. Entahlah, apa kalian juga ngerasa bahwa Patrick sebenarnya menunjukkan foto itu pada kita sebagai penonton? Atau mungkin kalian mengingat hal lain tentang episode ini? Your Shoes Untied. Ini episode lucu banget sih. Patrick meminta bantuan pada SpongeBob untuk mengikat tali sepatunya. Dengan pedenya, SpongeBob berusaha menunjukkan tutorial ngikat tali sepatu dan ternyata dia juga lupa gimana caranya. SpongeBob akhirnya merasa kesulitan dalam menjalankan aktivitas karena ya tali sepatunya itu nggak keikat sama sekali. Minta bantuan sana sini tapi dia sadar bahwa warga Bikini Bottom sebagian besar tidak ada yang memakai sepatu. SpongeBob pasrah bahkan sempat mau minta bantuan pada Flying Dutchman. Saat pulang ke rumah, SpongeBob kaget saat mengetahui bahwa Gary memakai sepatu dan tahu bagaimana caranya mengikat tali sepatu. Episode ini pun diakhiri dengan musikal cara memakai sepatu. Oke, sekarang kalian inget gak bahwa sepatu SpongeBob kayaknya gak ada talinya deh? Maksudnya episode ini adalah satu-satunya episode yang memperlihatkan tali pada sepatu SpongeBob. Dan episode lain tuh kayak gak ada talinya. Episode lain tidak menunjukkan tali pada sepatu SpongeBob. Coba deh, tanpa melihat ke Google, kalian lebih yakin bahwa sepatu SpongeBob ada talinya apa enggak? Oke, kita kasih waktu nih. Kalau kalian jawab iya, berarti kalian tertipu sama pikiran sendiri karena sepatu SpongeBob kebanyakan diperlihatkan tidak memiliki tali.
Tapi kenapa ya kita kayak ngerasa bahwa sepatu SpongeBob tuh ada talinya gitu? Selain di episode ini ya. Kayak kita pernah lihat di episode lain yang memperlihatkan tali pada sepatu SpongeBob. Mungkinkah di universe lain sepatu SpongeBob sebenarnya pakai tali? SpongeBob the Movie. SpongeBob the Movie menjadi salah satu film panjang SpongeBob yang digemari banyak orang. Kalian pasti juga udah tahu ya bahwa dalam film ini, SpongeBob dan Patrick memiliki misi untuk mendapatkan mahkota Raja Neptunus yang sengaja dicuri oleh plankton, dan somehow ada di daratan. Ketika misinya berhasil dilakukan, SpongeBob dan Patrick harus mengalahkan plankton yang telah menguasai pikiran penduduk Bikini Bottom lewat helm ember buatannya. SpongeBob berhasil melakukannya. Sambil bernyanyi, ia memusnahkan satu persatu helm yang menempel di kepala penduduk Bikini Bottom. Buat kalian yang udah nonton film ini, kalian inget gak gitar yang dipakai oleh SpongeBob warnanya apa dan bentuknya kayak gimana? Coba inget-inget lagi. Coba, yang ingat warnanya coklat dan berbentuk kacang, berarti kalian benar. Ternyata gitar yang dipakai oleh SpongeBob berwarna coklat dan berbentuk kacang. Tapi sumpah nih ya, aku pribadi nih, si tukang VO ini ngerasa gitar SpongeBob yang dipakai di film ini sebenarnya warna ungu dan berbentuk V. Nah, kurang lebih gitarnya tuh bentuknya kayak gini lah. Dan ternyata banyak orang juga yang merasa kalau gitar yang dipakai oleh SpongeBob di scene ini sebenarnya berwarna ungu dan berbentuk V. Mungkin pikiran kita nggak fokus karena ada satu episode SpongeBob berjudul Pancakes yang memperlihatkan Sandy menggunakan gitar berwarna ungu berbentuk V. Sandy menggunakan gitar ini saat dia jadi gitaris di acaranya Squidward. Tapi kalian sendiri nih, ingetnya gitar yang dipakai SpongeBob di film ini sebenarnya warna apa dan bentuknya kayak gimana? Krusty Krab training video. Oke guys, mungkin ini yang terakhir. Krusty Krab training video memperlihatkan sebuah video korporat berupa panduan bagaimana menjadi karyawan di Krusty Krab. Video panduan tersebut mendadak jadi aneh karena ya isinya juga aneh. Banyak momen lucu yang polos terjadi dalam episode ini. Bagaimana tidak, video yang seharusnya jadi panduan untuk karyawan baru malah jadi video yang membingungkan karena dipenuhi dengan tips yang tidak masuk akal. Walaupun begitu, episode ini sebenarnya memiliki satu tujuan, yaitu memberitahu penonton formula rahasia dari Krabby Patty. Nah, ketika formula tersebut akan diperlihatkan, rupanya episode tersebut berakhir di sana. Are you ready? Are you sure? Okay, the secret formula is... Nah, beberapa orang di luar sana sebenarnya merasa bahwa episode ini tuh ada momen atau scene di mana naratornya nge-spill atau ngasih tahu kita resep rahasia Krabby Patty itu. Kayak ada momen scene-nya tuh kayak tulisan gitu yang memperlihatkan resep dari Krabby Patty. Tapi momen itu tidak pernah terjadi. Episode ini benar-benar berakhir dengan meninggalkan sebuah misteri tentang resep rahasia Krabby Patty. Oke guys, itu dia Mandela Effect yang terjadi dalam episode-episode SpongeBob. Apakah kalian juga mengingat hal-hal yang kami sebutkan di atas? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontolagi.channel untuk mendapatkan info dan rekomendasi film terbaik. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.